Secara alami, jiwa bengkok nggak bergerak sedikit pun. Tetapi ketika Jingking mendengar itu, dia menjadi bingung dan ekspresinya terus berubah. Meskipun dia belum bertarung secara pribadi, kekuatan lawannya sangat dalam dan tak terukur. Bahkan jika dia bersama dengan Hanli, Jingking memperhitungkan bahwa peluang kemenangan mereka nggak terlalu tinggi. Sekarang bayangan aneh menyuruhnya pergi. Hati Jingking goyah. Setelah menyaksikan begitu banyak kultivator menemui akhir yang tragis pada hari ini, Jingking yang biasanya membual bahwa dia nggak pernah berbuat salah dan berhati jernih, untuk pertama kalinya merasakan keinginan untuk menghargai kehidupan dan menjalani hari lain. Bayangan hijau itu mendengus dan menyapu pandangannya melewati Jingking dan jiwa bengkok. Dia dengan sinis berkata, "Apa? Aku memberi kalian berdua kesempatan untuk hidup, dan kalian berdua nggak ingin mengambilnya. Senior ini seharusnya mengubah kalian berdua menjadi mayat sejak awal." Setelah mendengar kata-kata bayangan aneh yang penuh dengan niat membunuh, wajah Jingking berubah antara merah dan putih beberapa kali sebelum akhirnya menangkupkan tinjunya ke Hanli dan dengan malu berkata, "Saudaraku Han, aku nggak mau mati di sini. Aku harus mengecewakanmu." Setelah itu dia nggak berkata apa-apa lagi dan bergegas menuju tangga batu tanpa menoleh ke belakang. Ekspresi Hanli tenang dan gak mengungkapkan emosi kemarahan atau kekecewaan. Dia hanya menatap Jingking saat dia pergi dengan tatapan samar dan dingin. Mata merah bayangan hijau menunjukkan jejak kepuasan. Saat Jingking bergegas melewati kerangka yang hancur itu, perubahan yang mengkhawatirkan terjadi. Pecahan terdekat dari kerangka itu tiba-tiba meluncur ke arahnya seperti rentetan anak panah. Dengan cemas, Jingking melindungi dirinya dengan lapisan cahaya perak dalam sekejap. Tapi tanpa menunggu dia melepaskan harta sihirnya atau mempertanyakan tindakan bayangan aneh itu, pecahan tulang bersinar dengan pancaran putih dan menembus penghalang peraknya seolah-olah itu nggak ada di sana. Sesaat kemudian, tubuh Jingking benar-benar robek dan jatuh ke lantai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanli tanpa ekspresi melihat mayat di lantai dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dengan membalikkan tangannya, kantong makhluk roh muncul di tangannya. Bersamaan dengan itu, dua pedang terbang di depannya bergetar dan samar-samar melepaskan pancaran cahaya hijau. "Menarik, kenapa kamu gak bertanya mengapa aku gak menepati janjiku?" Bayangan hijau itu bertanya sambil mencibir. "Jika diri Anda yang terhormat gak ingin berbicara, maka saya gak perlu bertanya. Itu hanya akan membuang-buang nafas," kata Hanli tanpa ekspresi. "Tidak buruk, anak muda, saya cukup menyukai Anda. Jika ini terjadi sebelum saya menemui malapetaka besar, saya mungkin telah menerima Anda sebagai murid. Tapi sekarang saya nggak akan pernah mengambil murid lain. Saya akan membalas para murid mengkhianatku dengan mengubah tulang mereka menjadi abu dan memurnikan jiwa mereka." Bayangan hijau itu sedikit terkejut dengan respon Hanli, tapi suaranya sekali lagi menjadi sedingin es. Tanpa mengubah ekspresi, Hanli melambaikan tangannya. Jiwa bengkok kemudian berjalan ke sisinya dengan tubuh diselimuti cahaya darah. Hanli nggak mau buang-buang waktu. Dia bersiap menggunakan serangan petir untuk mengalahkan musuh dalam satu pukulan. Pada saat yang sama, bilah tambahan dari pedang awan dari dalam tubuhnya bersiap untuk menerkam dengan semangat. Setelah melihat cahaya darah jiwa bengkok, bayangan itu sedikit bergetar dan tersenyum dalam amarah. "Cahaya darah surgawi, bagus. Apakah Anda murid Zenith Yin atau Zenith Brilliance?" Hanli sedikit mengerutkan kening. "Zenith Yin? Apakah yang Anda maksud adalah Grandmaster Zenith Yin dari Pulau Zenith Yin?" Hanli dengan acuh tak acuh bertanya. Dia samar-samar merasa sepertinya dia bisa mengungkapkan misteri di balik sekolah iblis hitam dan Pulau Zenith Yin. Setelah mendengar Hanli, bayangan hijau menjadi marah dan berteriak keras. "Grandmaster Zenith Yin? Mungkinkah murid pengkhianat itu berani menyebut dirinya Grandmaster?" Hanli sedikit tertegun. Hantu ini sebenarnya adalah guru dari Grandmaster Zenith Yin. Benar-benar aneh. Saat Hanli dibuat terperangah oleh kata-kata itu, cahaya hijau melintas dari bayangan hijau dan suara teredam datang dari belakangnya. Hanli segera berbalik dengan waspada. Namun sama sekali nggak ada apa-apa di belakangnya. Hampir dalam sekejap, Hanli mengerti bahwa dia telah ditipu dan buru-buru menoleh ke belakang.
dia secara refleks melepaskan 7 pedang terbang untuk melindunginya. Saat ini, mengendalikan 9 dari pedang bambu awan adalah batas mutlak Hanli. Dalam sekejap, 9 pedang terbangnya melepaskan seberkas cahaya pedang. Sebuah busur emas samar dari petir penakluk iblis menyambar dari cahaya pedang, membuat bola cahaya hijau yang masuk menghilang. Hanli bermandikan keringat dingin, dia hampir aja jatuh ke tangan musuh. Bumbu petir emas, Anda menyempurnakan pedang terbang Anda dari bambu petir surgawi. Bayangan hijau berbicara dengan gak percaya. Hanli mencibir dan berpikir untuk mengejek bayangan itu. Tetapi dia tiba-tiba merasakan perubahan aneh atas dirinya. Hanli secara refleks menghindar ke samping, tetapi dia masih merasakan dadanya bergetar. Sinar merah yang sangat dia kenal telah menembusnya dengan dingin yang membekukan, menciptakan luka yang mengeluarkan banyak darah. Segera setelah itu, seberkas cahaya kuning menyambarnya dengan keras. Dang! Dering yang jelas terdengar. Beberapa pedang terbangnya terbang untuk memblokir garis kuning mangkuk abadi. Jiwa bengkok, Hanli berteriak ke sisinya dengan sangat khawatir. Boroh darah dan serangan sengit dari mangkuk abadi jelas merupakan perbuatan jiwa bengkok. Namun, jiwa bengkok yang berada di sisinya kabur, menembak ke arah bayangan hijau seolah dia nggak mendengarnya. Hanli mencari koneksi dalam pikirannya. Meskipun perasaan spiritualnya masih ada di jiwa bengkok, untuk beberapa alasan yang gak diketahui, dia benar-benar kehilangan kendali atas diri jiwa bengkok. Bayangan hijau itu tertawa terbahak-bahak dan terbang menuju jiwa bengkok sebagai seberkas cahaya hijau. Wajah Hanli menjadi sangat pucat, kemudian dengan gigi terkatuk, dia tiba-tiba membentuk gerakan mantra dan dengan keras mengucapkan terima. Dari kejauhan, bola hijau kecil terbang dari mahkota kepala jiwa bengkok dan buru-buru menembak ke tubuh Hanli sebelum menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, bayangan hijau udah memasuki jiwa bengkok. Saat Hanli menekan luka di dadanya, dia dengan keras menatap jiwa bengkok. Jiwa bengkok kemudian perlahan membuka matanya untuk mengungkapkan sepasang mata merah darah yang bersinar. Hanli dengan cepat mengeluarkan jimat biru dari kantong penyimpanannya dan dengan lembut menamparnya ke lukanya. Dengan kilatan cahaya putih, pendarahan itu segera berhenti. Tapi ketika dia menoleh ke belakang untuk menemui tatapan dingin jiwa bengkok, Hanli tanpa kata-kata memancarkan cahaya biru ke sekeliling tubuhnya, yang tingginya mencapai 10 meter, dan pedang zamrudnya berputar di sekelilingnya secara beruntun. Semuanya tampak sangat cerah. Hanli telah membuat keputusan tegas bahwa jika dia akan meninggalkan tempat ini, dia harus menggunakan pedang bambu awannya di luar tubuhnya untuk melindunginya dari segala trik yang mungkin dimiliki eksentrik kuno itu. Sejujurnya, ini adalah musuh yang paling menakutkan dan mengancam yang dia temui sejak memasuki dunia kultivasi. Jika reaksinya sedikit lambat, hatinya pasti udah berlubang. Jika indera spiritualnya nggak lebih kuat dan pikirannya nggak lebih cepat daripada seorang kultivator biasa, dia pasti akan menemui kematian dari penyergapan jiwa bengkok baru-baru ini. Latihan roh darah benar-benar ganas dan jahat. Itu hampir nggak bisa diblokir. Tapi sekarang Hanli nggak perlu khawatir tentang serangan lebih lanjut dari latihan roh darah. Serangan terakhir itu adalah serangan terakhir yang dimiliki jiwa bengkok. Namun Hanli masih merasa sangat murung. Menurut teknik reinkarnasi eksternal, dia jelas seharusnya telah menyempurnakan pecahan indera spiritualnya dan tubuh fisik jiwa bengkok menjadi satu. Bagaimana hantu tua itu bisa mengendalikan jiwa bengkok tanpa sepengetahuannya? Dia bahkan gak diberi peringatan sedikit pun, jika bukan karena kecerdasannya yang terburu-buru mengambil kesadarannya yang terbagi dari jiwa bengkok. Dia takut bayangan itu udah menggunakannya untuk memakannya. Hanli sekarang menemukan dirinya dalam situasi yang benar-benar merepotkan. Karena musuh telah memiliki jiwa bengkok, maka bayangan hijau itu pasti udah mati dan lebih dekat dengan roh iblis jahat atau jiwa primal. Bayangan yang memiliki jiwa bengkok belum tentu hal yang buruk, dan itu mungkin memberi Hanli kesempatan untuk memusnahkannya. Dengan pemikiran itu, Hanli membalik tangannya, dan lonceng kuningan kecil yang dibuat dengan indah muncul di tangannya. Lonceng pemandu jiwa yang telah dia simpan begitu lama.
Lonceng itu berisi intisari darah dari tubuh fisik jiwa bengkok. Meskipun dia nggak bisa mengandalkannya untuk menangkap musuh, itu masih bisa digunakan untuk menciptakan peluang yang menguntungkan. Pada saat itu, jiwa bengkok sedang meregangkan dan menggerakkan tubuhnya seolah ingin membiasakan diri dengannya. Setelah melihat tindakan Hanli, dia dengan menakutkan menatapnya. Ekspresi Hanli menjadi gelap dan dia nggak ragu lagi untuk membunyikan lonceng kecil. Dengan serangkaian suara bel yang jelas, mata merah jiwa bengkok berkedip, tetapi nggak ada perubahan apa-apa, seolah nggak ada yang salah. Hati Hanli tenggelam. Terlepas dari trik apa yang kamu lakukan pada klon inti iblis ini, karena aku telah menjadi tuan dari tubuh ini, apakah kamu percaya bahwa pembatasan kecil akan berdampak pada diriku? Suara kasar jiwa bengkok perlahan berbicara dengan nada mengejek. Kamu tahu kalau itu adalah klon inti iblis? Hati Hanli diaduk karena keterkejutan. Hehe. Teknik inti iblis dan reinkarnasi eksternal adalah sesuatu yang awalnya saya turunkan kepada dua murid pengkhianat saya. Apakah Anda kira saya nggak akan mengetahuinya? Anda benar-benar berani menggunakannya di depan mata saya. Mungkinkah tuanmu nggak memperingatkanmu bahwa selama teknik rahasia ini digunakan untuk memperbaiki klon, aku bisa dengan mudah mengontrolnya? Jiwa bengkok memutar lehernya ke kiri dan ke kanan dan dengan acuh tak acuh berkata dengan tangan disilangkan. Hanli bingung, tapi wajahnya memasang ekspresi aneh. Tuan apa? Teknik pembuatan klon adalah sesuatu yang saya peroleh dari Slip Giok. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Anda? Hanli bertanya. Anak muda, apakah Anda pikir dengan tidak mengaku sebagai murid dari dua murid pengkhianat saya akan membiarkan Anda pergi. Setelah saya menangkap Anda, saya akan memurnikan jiwa Anda dan memperoleh semua yang ingin saya ketahui. Dengan mengatakan itu, dia memberi isyarat ke tumpukan kerangka di dekatnya, menyebabkannya melayang di udara. Dalam sekejap, itu kembali menjadi kerangka lengkap dan terbang menuju jiwa bengkok dengan kilatan cahaya putih. Meskipun Hanli nggak tahu apa yang akan orang itu lakukan, dia nggak akan membiarkan lawannya berhasil dengan mulus. Dia segera menjentikan jarinya 3 kali, menembakkan 3 garis cahaya pedang biru dari tangannya. Pedang inti biru melesat lurus ke arah kerangka. Kamu berani melepaskan butiran cahaya itu dengan begitu lancang, kata jiwa bengkok sinis. Dia kemudian membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya darah. Dengan serangkaian ledakan, cahaya darah dan cahaya biru bertabrakan dan menyebar menjadi cahaya. Hanli mengerutkan kening dan memasang ekspresi serius. Setelah dirasuki, kultivasi jiwa bengkok nggak lagi terbatas pada tahap formasi inti awal. Sungguh aneh. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat Hanli lebih terkejut. Setelah kerangka putih terbang di depan jiwa bengkok, itu bergabung ke dalam tubuhnya tanpa halangan sedikit pun. Jiwa bengkok kemudian meraung keras dengan kepala menghadap ke atas. Tubuhnya memancarkan beberapa kilatan warna yang berbeda dari api dunia lain. Berwarna hijau tua, kabut hantu hitam pekat, dan cahaya darah surgawi jiwa bengkok. Ketiga pancaran berbeda itu saling bertautan, terus-menerus berkeliaran di seluruh tubuh jiwa bengkok, dan sepenuhnya menutupi dirinya di dalamnya. Saat jiwa bengkok meraung, ledakan kecil bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Dengan tubuh tertunduk kesakitan, anggota badan dan tubuhnya mulai menyusut perlahan. Setelah itu selesai, dia berdiri dengan penampilan yang jauh lebih pendek, persis seperti orang biasa. Tapi yang membuat Hanli paling terkejut adalah wajah jiwa bengkok telah berubah menjadi wajah pemuda dengan fitur wajah yang halus. Bahkan warna merah darah yang berkembang di matanya telah sangat redup. Pada saat itu, jiwa bengkok telah mengalami transformasi menjadi orang yang sama sekali berbeda. Hanli tercengang sesaat sebelum mengungkapkan senyum pahit. Hanli awalnya ingin menggunakan kesempatan itu untuk menyerang, mengingat betapa berani dia menggunakan sihir di depannya. Tetapi dia nggak menyangka bahwa teknik itu akan dilakukan begitu cepat sehingga nggak ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Setelah hening beberapa saat, Hanli dengan datar mengajukan pertanyaan aneh ke pemuda itu.
Apakah itu teknik kepemilikan, ataukah memang wujud aslimu? Pemuda halus itu secara misterius tersenyum dan menatap Hani dengan mata menyipit. Dengan tenang berkata, "Kamu sangat meremehkan teknik demonifikasi jiwa mendalamku. Ini adalah seni rahasia yang hanya mampu dilakukan oleh seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Setelah menguasainya, nggak ada batasan dengan penyitaan tubuh. Dan jiwa yang dalam dapat ditambahkan ke tubuh lain sesuai keinginan. Sekarang, jiwaku yang terdalam telah mengokohkan tulangnya. Aku akan membuatmu menjadi korban darah sehingga leluhur surgawi ini dapat bangkit sekali lagi." Dia mengangkat tangannya, tiba-tiba mengubah jari-jarinya menjadi cakar tajam dengan kuku hijau tua sepanjang beberapa inci. Ekspresi Hani menjadi gelap. Dia nggak mau membuang-buang nafas dan melepaskan beberapa ribu kumbang pemakan emas. Sesaat kemudian, awan emas dan perak yang bersinar melayang di atas kepalanya. Kemudian dengan lambaian tangannya, cahaya putih terus berkedip di sekelilingnya, mengelilingi Hani dengan 40 boneka kera besar. Masing-masing menatap pemuda itu dengan tatapan sedingin es. Tapi Hani nggak berhenti di situ. Dengan kedua tangannya membentuk segel mantra. 9 pedang kecilnya terbang sebagai cahaya biru dan menyatu menjadi pedang zamrud sepanjang 3 meter. Pukulan pedang tanpa henti berkelap-kelip dengan cahaya kemasan samar yang terus-menerus muncul darinya. Setelah melihat itu, ekspresi pemuda lembut itu sangat berubah, mengungkapkan keterkejutan dan ekspresi serius. Setelah tatapan pemuda itu berkedip beberapa kali, dia tiba-tiba berkata, "Pedang terbang yang disempurnakan dari bambu petir surgawi, teknik pengendalian serangga dan boneka. Sepertinya Anda bukan murid dari Zenithine dan Zenith Brilian. Karena ini masalahnya, lalu bagaimana kalau kita mengobrol dengan baik?" Hani yang baru aja mempersiapkan seluruh serangannya tercengang mendengar itu. Tetapi setelah hening sesaat, dia dengan dingin berkata, "Sayangnya, saya benar-benar ingin menguji. Apakah diri Anda yang terhormat mampu menerima pedang terbang saya atau tidak?" Tanpa ragu sedikit pun, Hanli menunjuk ke arah pedang terbang besarnya. Dan pedang itu segera meluncur ke arah pemuda itu dalam seberkas cahaya hijau setebal ular piton. Saat terbang, terkadang berguling dengan suara guntur. Wajah pemuda itu sedikit tenggelam saat melihat itu. Dan dia dengan ringan melambaikan cakarnya di depannya. 5 kilau cahaya bulan sabit hitam muncul dari udara dan dengan cepat meluas kabur beberapa kali sebelum dengan cepat memotong ke arah garis pedang hijau. Saat bersentuhan, garis pedang hijau itu terpencar dengan busur petir keemasan samar, benar-benar melenyapkan sinar hitam bulan sabit. Mereka nggak mampu menahan bahkan satu pukulan. Meskipun ekspresi pemuda itu tetap tenang, pikirannya sangat terkejut. Kekuatan bambu petir emas jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Dalam sekejap mata, garis pedang hijau telah tiba di depan pemuda itu. Namun dia masih tenang dan dengan acuh tak acuh melihat pedang besar mendekatinya. Seolah-olah dia masih memiliki sesuatu di lengan bajunya. Pemuda itu mengusap cakar hantunya lagi. Tapi kali ini dengan kilatan sinar hijau, menembakkan seberkas cahaya hijau ke arah garis pedang yang masuk. Itu segera menghasilkan guntur yang besar. Busur petir hitam dan emas meledak, terjalin hingga akhirnya membentuk bulatan petir yang besar. Dengan gak ada serangan yang menyerah, teriakan guntur mereka bergema di aula dengan tekanan yang mencengangkan. Hani terkejut mengetahui lawannya juga memiliki harta ajaib yang dimurnikan dari bambu petir surgawi. Mungkinkah? Hani memikirkan sesuatu dan dengan penuh perhatian memeriksa garis hijau yang dilepaskan pemuda itu. Di tengah-tengah busur petir yang cemerlang, dia melihat panah zamrud sepanjang 1 kaki berjuang keras melawan pedang besarnya yang terbuat dari kombinasi 9 pedang bambu petir surgawi. Petir yang ditembakkan jauh berbeda dengan pedangnya. Alih-alih warna emas, itu malah dicampur dengan hitam pekat, seolah-olah telah disempurnakan oleh teknik jahat. Meskipun demikian, petir hitam itu sangat kuat dan bahkan lebih unggul dalam bentrokan melawan petir emas. Hani menghela nafas suram. Dia nggak menyangka bahwa keraguannya ternyata benar.
Dia merasakan aura yang akrab saat melihat panah yang tertanam di tengkorak kerangka. Itu sangat mirip dengan bambu petir emas miliknya. Tetapi kadang-kadang melepaskan ki jahat hitam yang samar, membangkitkan keraguannya. Bagaimanapun, menurut apa yang dia ketahui, bambu petir emas hanya muncul sekali di laut bintang tersebar, tetapi segera menghilang setelah beberapa tahun yang gak diketahui. Bagaimana mungkin dia akan bertemu dengannya? Dia merasa gak percaya. Gak hanya panah menyesatkan itu disempurnakan dari bambu petir emas, tapi juga harta ajaib yang dimurnikan oleh hantu tua. Sungguh lelucon yang luar biasa. Hanli tiba-tiba teringat sesuatu. Seandainya hantu tua itu mengendalikan panah saat dia memeriksa kerangka, dia pasti udah mati. Setelah memikirkan itu, Hani merasa semakin takut. Punggungnya dipenuhi keringat dingin karena rasa takut yang masih ada. Tidaklah mengherankan, pedang bambu awannya nggak bisa mengalahkan panah itu. Dia baru sebentar menempanya, dan dia hanya mampu mengandalkan kemampuan bawaan dari bambu petir emas dalam pertarungan. Itu wajar jika lebih rendah dari harta sihir musuh. Seandainya 9 pedang terbangnya ditempa untuk waktu yang sedikit lama, harta karun sihir tunggal milik musuh nggak akan mampu mengatasinya, terlepas itu telah dimurnikan dari bambu petir surgawi atau bukan. Tapi sekarang dia mengetahui bahwa lawannya memiliki metode untuk menahan petir penakluk iblis dari pedang terbangnya. Hani nggak mau meluncurkan serangan sepenuhnya. Bagaimanapun, kultivasi sejati bayangan hijau belum ditunjukkan dengan jelas, bahkan setelah dia berubah menjadi pemuda. Selain itu, mengingat kelicikan dan akal musuhnya, seni jahat dan seni iblis lawannya pasti akan menjadi lebih aneh dan merepotkan. Dia ragu, apakah dia bisa berbuat banyak untuk melawannya jika dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan. Bahkan dengan ratusan ribu kumbang emas, kemenangannya masih belum pasti. Dapat diasumsikan bahwa karena musuh tiba-tiba mengajukan perdamaian beberapa saat yang lalu, sepertinya dia juga agak takut dengan harta sihir dan teknik aneh Hanli sendiri. Dengan pemikiran seperti itu, Hanli tanpa kata-kata memanggil ke arah pedang besarnya. Dengan ledakan besar, pedang besar itu larut menjadi 9 pedang asli dan ditembakkan kembali ke arah Hanli. Ketika pemuda melihat itu, kilatan dingin melintas di matanya. Kemudian setelah beberapa keraguan, dia memutuskan untuk nggak melanjutkan serangannya dan menarik harta sihirnya. Setelah Hanli menarik pedang terbangnya, dia dengan acuh tak acuh bertanya seolah nggak yakin. Jika diri Anda yang terhormat benar-benar adalah guru Zenithyin, maka Anda pasti berusia lebih dari 1000 tahun. Pemuda itu menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya yang dipulihkan. Dan dengan acuh tak acuh berkata, "Sebelum saya mengembangkan teknik demonifikasi jiwa yang mendalam, saya berusia lebih dari 600 tahun. Meskipun saya nggak tahu persis berapa lama waktu telah berlalu setelah saya mengubah tubuh saya menjadi jiwa yang dalam, seharusnya nggak kurang dari 400 tahun. Untungnya, saya memupuk tubuh jiwa yang dalam ini setelah menyebarkan jiwa baru saya. Seandainya saya tetap dalam tubuh daging saya khawatir saya akan lama mati dalam meditasi." Hanli tetap diam. Jika apa yang dia katakan benar, orang ini adalah hantu 1000 tahun. Hanli merasa sangat tertarik dengan teknik demonifikasi jiwa yang mendalam, yang memungkinkan seseorang untuk menerobos batasan umur seseorang. Karena itu, Hanli pelan berkata, "Karena kamu mengatakan itu, maka aku harus benar-benar memanggilmu sebagai senior." Pemuda itu melihat sekilas ke arah Hanli dan menemukan bahwa kata-kata Hanli nggak sesuai dengan keinginannya. Dia mencibir dan berkata, "Senior, setelah bertahun-tahun dikutuk dan dipuji di dunia kultivasi, saya nggak berharap untuk tetap sebagai hantu tak bertubuh dan melepaskan kesempatan saya untuk memasuki siklus reinkarnasi. Semua untuk membalas dendam pada 2 murid pengkhianat saya. Jika Anda nggak menjelaskan asal-usul Anda dengan jelas, maka saya akan merusak origin ki saya untuk memastikan Anda nggak meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Meskipun suaranya sangat tenang, kata-katanya berat dan dingin, nggak menyisakan ruang untuk keraguan. Hanli tersenyum pahit. Setelah beberapa keraguan dia berkata, "Bukankah akan sangat merugikan junior
Jika hanya senior yang mengajukan pertanyaan, bisakah senior juga menjernihkan beberapa dari keraguan saya? Pemuda itu tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Bagus, sangat bagus. Saya setuju dengan ketentuan ini. Tetapi jika Anda tahu terlalu banyak, hidup Anda akan sulit dipertahankan. Pemuda itu menunjukkan kesombongan yang besar. Hehe, senior nggak perlu khawatir tentang itu. Jika saya menebak dengan benar, maka kultivasi senior paling banyak berada di formasi inti akhir. Sejujurnya aku penasaran apakah aku bisa bertahan atau tidak. Hani menanyakan pertanyaan mendidik sambil dengan hati-hati memeriksa ekspresi pemuda itu. Pemuda itu dengan dingin tertawa beberapa kali, tetapi nggak mengungkapkan keanehan sedikit pun, menyebabkan Hani mengutuk dalam hati. Hantu tua yang licik. Anda mengatakan bahwa Anda belajar segalanya dari Slip Kiok, bukan dari murid pengkhianat saya. Berikan padaku. Suara pemuda itu kasar dan dingin, membawa nada sombong. Hani mengerutkan kening. Setelah beberapa saat ragu, dia menepuk kantong penyimpanannya dan melemparkan Slip Kiok yang memancarkan ki abu-abu ke arah pemuda itu. Pemuda itu nggak langsung menangkap Slip Kiok. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya, memanggil piton ki hitam untuk menangkapnya di mulutnya dan membawanya ke hadapannya. Tanpa menggerakkan anggota tubuhnya, matanya bersinar dengan sinar merah darah dan dia tanpa emosi menatap Slip Kiok. Sesaat kemudian, dia menarik pandangannya yang aneh dan dengan ringan menjentikkan jarinya, menembakkan Slip Kiok kembali ke arah Hanli. Dia kemudian pelan berkata kepada Hanli, "Katakan padaku dari mana kamu menerima benda itu. Slip Kiok nggak cukup untuk menyangkal hubungan antara Anda dan dua murid pengkhianat saya." Hanli sedikit tersenyum dan gak menjawab, malah menanyakan pertanyaannya sendiri. Karena kemampuan senior sangat hebat, maka reputasinya pasti sama hebatnya. Bisakah senior memberitahu nama besar Anda? Ketika Hani menghindari menjawab pertanyaannya dan malah balik bertanya, pemuda itu awalnya marah dan penampilannya menjadi galak. Tapi segera setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan dengan dingin menjawab, "Kamu seharusnya udah mendengar tentang aku sebelumnya, Master Tulang yang mendalam Xiaocha." Master Tulang yang mendalam? Hanli nggak ingat pernah mendengar nama itu. Namun dia nggak mempermasalahkan hal itu dan dengan tenang berkata, "Karena senior percaya Slip Kiok ini nggak cukup untuk membuktikan identitas saya, maka seni kultivasi saya udah cukup. Senior seharusnya bisa melihat bahwa seni kultivasi saya benar-benar berbeda dari yang Anda turunkan. Silahkan lihat lagi." Karena itu, Hanli mengembangkan seni pedang inti birunya hingga tingkat tertinggi dan memancarkan cahaya biru menyilaukan dari tubuhnya. Segera setelah itu, Hani menjentikan jarinya dan menembakkan 8 garis pedang esensi biru ke arah dinding, menghasilkan beberapa lubang setebal mangkuk. Adapun asal-usul Slip Kiok itu cukup sederhana. Junior memusnahkan seorang kultivator jahat, dan secara tak terduga memperolehnya dari tubuhnya. Jika senior nggak percaya, maka nggak ada lagi yang perlu dikatakan. Kita hanya bisa bertarung. Hanli dengan lembut menepuk tangannya dan berbicara dengan lembut. Xiaocha menatap cahaya biru Hanli dengan ekspresi yang sangat suram. Beberapa saat kemudian, ekspresinya menjadi santai dan berkata, "Seni kultivasi Anda benar-benar berbeda dari seni yin yang mendalam. Itu bahkan bukan seni kultivasi jalan iblis. Namun, Anda memiliki klon inti iblis, dan kebetulan menemukan tempat ini. Sudah sepantasnya orang tua ini berhati-hati. Tetap saja, orang tua ini memiliki pertanyaan lain untuk Anda. Selain Slip Kiok, apalagi yang Anda peroleh dari mayat itu?" Ekspresi Hani bergerak setelah mendengar itu, dan dia samar-samar merasa intimidasi yang lama ini adalah untuk saat-saat terakhir ini. Dengan pemikiran itu, Hani nggak menjawab dan dengan tenang bertanya, "Sejak senior telah mengembangkan tubuh jiwa yang dalam, tetapi terjebak di sini selama bertahun-tahun, pasti ada banyak batasan dan kekurangan pada teknik demonifikasi jiwa yang mendalam. Misalnya, nggak ada cara untuk bepergian di bawah sinar matahari, dan rentan terhadap jenis alat sihir tertentu. Apakah Anda yakin saya benar-benar akan memberitahu Anda?" Pemuda itu menjadi marah.
Hani dengan tenang berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Tentu saja tidak. Jadi apakah senior benar-benar percaya bahwa junior akan memberitahu Anda tentang sesuatu yang seharusnya nggak diketahui? Ketika Xiaocha mendengar kata-kata dingin yang mengejek itu, dia terkejut dan ekspresinya yang marah perlahan memudar. Saat itu dering yang jelas tiba-tiba datang dari tubuh iblis tua itu. Suara indah itu membuat Hani tertegun. Ketika Master Tulang mendengar itu, dia terkejut tetapi mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan dan terlihat gembira. Dia nggak lagi memperhatikan Hanli dan memukul perutnya sendiri. Tulang rusuk putih keluar dari tubuhnya dan terbang mendarat di telapak tangannya. Itu adalah cincin bening berasal dari tulang rusuk. Hanli berkedip dan mengungkapkan kebingungan. Dia benar-benar bingung. Dengan tulang rusuk di tangannya, senyum iblis tua itu semakin kuat. Kemudian dia mengerahkan kekuatan ke dalam cengkeramannya dan mengubah tulang menjadi debu. Bola cahaya putih melayang dari debu, menampakkan seekor jangkrik hitam di dalam bola cahaya. Tetapi begitu dia melihat Master Tulang, dia berhenti bersuara dan meninggalkan bola cahaya sebelum memasuki tubuhnya. Xiaocha tertawa terbahak-bahak dan memegang bola cahaya di tangannya. Cahaya putih segera menghilang untuk menampakkan kain bordir yang berwarna kuning karena usia. Hani terkejut melihat kain itu. Bukankah itu sangat mirip dengan pecahan peta yang sama yang dia peroleh dari ketua sekolah iblis hitam? Mungkinkah mereka memiliki hubungan? Pikiran Hani bergerak. Dia tahu bahwa ini bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap misteri di balik pecahan peta dan mengamati setiap gerakan Master Tulang dengan mata lebar. Sayangnya, setelah melihatnya sekilas, Xiaocha dengan cepat memasukkan kain bordir ke jubahnya. Kemudian dia dengan tenang menatap Hanli dan berkata, "Karena kamu gak memiliki hubungan dengan dua murid pengkhianatku, saya gak punya waktu untuk disia-siakan padamu. Saya punya masalah penting yang harus diselesaikan. Jadi mari kita berpisah. Saya akan memberi Anda nasihat sebelum saya pergi. Jika Anda tinggal di sini terlalu lama, murid saya yang berdosa mungkin memperhatikan dan akan bergegas ke sini." Dengan mengatakan itu, Xiaocha berubah menjadi seberkas cahaya darah dengan cibiran dan buru-buru terbang melewati Hanli menuju pintu masuk. Hanli awalnya tertegun, tapi segera mengerutkan kening. Setelah mengumpulkan kantong penyimpanan dan harta ajaib mantan rekannya bersama mengubah mayat mereka menjadi abu, dia buru-buru terbang keluar dari tempat itu. Tampaknya iblis tua nggak tertarik pada kantong penyimpanan kultivator formasi inti. Tapi mungkin juga lupa karena masalah mendesak. Yang jelas, itu sangat menguntungkan Hanli. Namun dia memikirkan kain bordir. Dia juga takut jika dia berlama-lama, Xiaocha mungkin akan membuat jebakan di pintu keluar. Ketika Hanli memikirkan Xiaocha telah menguasai jiwa bengkok, dia merasakan api yang menyakitkan membakar di dalam hatinya. Namun, Hanli merasa peluangnya menang melawan Xiaocha nggak tinggi, membuatnya merasa nggak berdaya. Dengan pemikiran itu, Hanli terbang ke permukaan. Setan tua itu telah lama menghilang tanpa jejak, membuat Hanli kagum pada teknik gerakannya yang luar biasa. Tetapi ketika Hanli melihat bahwa sekelilingnya begitu damai dan tenang, dia teringat betapa banyak orang yang telah masuk dan hanya dia yang berhasil pergi. Dia nggak bisa menahan perasaan kesepian dingin yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tetapi begitu emosi negatif itu muncul, mereka terlempar ke belakang pikirannya. Bagaimanapun, jalur kultivasi itu panjang dan sulit. Sekarang bukan waktunya untuk berduka. Hani nggak berani tinggal lebih lama lagi. Setelah mengetahui arahnya, dia segera melarikan diri dari pulau itu dan meraih kantong penyimpanannya. Setelah beberapa saat, kain bordir muncul di tangannya dengan kilatan cahaya putih. Saat dia melihatnya, dia merasakan jantungnya berdebar kencang.